Berarti harga Nongso bakalan gila-gila. Iya dong, senang dia. Akhir-akhir ini kakak kayaknya ada buat apa? Bagi resep ya? Bagi-bagi resep. Ah ya, itu aku mulai tahun 2000, pokoknya semenjak pandemi lah. Gak review di luar. Nah, Review makanan sendiri. jadi sebelum pandemi aku tuh kan warawiri sana sini, keluar kota, keluar negeri, nyicipin makanan kayak gitu kan. Semenjak pandemi aku bingung nih nak buat apa gitu kan. Nanti aku keluar di tangga Hapu PP pun lagi, halo guys gitu kan. Karena aku Halo guys, ditangkap nih. pernah kan aku tengok orang lagi sibuk live streaming, dia buka masker terus dia kena, bu pakai maskernya, terus ibu tuh jawab, saya lagi live streaming, ibu mau live streaming kek, mau apa kek, pakai maskernya, aku yang nengok, aku yang malu gitu kan. Gitu. Jadi wah gitu kan, akhirnya ya udah aku akalin lah, bikin sendiri, aku makan sendiri. Itu resepnya sebenarnya dari sendiri atau Dari warisan. Kalau resep, karena menurut aku ya, tangan aku ini dianugerahi Tuhan wow. untuk membuat makanan-makanan kampung. Pandai aku yang asin-asin. Tapi kalau coba lah suruh aku bikin kue bolu, kalau tak bantot pahit tak jadi. Telur tuh pun macam tak ngembang gitu. Yang western gitu ya? Nggak bisa ya? Bisa. Tapi kalau dia nak sambal apa? Sudah gini-gininya. Oh, aku tahu bahannya nih. Wah, berarti selain nge-review bisa lah. Ya, lagian makanan yang kita masak sekarang juga itu kan bukan makanan yang baru ya, maksudnya yang sudah pada umumnya. Sebenarnya bumbu itu hampir sama loh, kayak soto bumbunya apa gitu kan, mau tumis juga itu juga, bawang putih, cabai gitu-gitu aja. Yang beda itu cuma takarannya aja. Iya. Takaran garam, takaran apanya itu yang bikin. Terus kayak makanan zaman sekarang kan, ayam penyet, ayam gepuk. Iya. Itu sebenarnya dari dulu udah ada. Udah ada, cuman dikreasikan aja gitu. Ditambah Padahal sama-sama ayam goreng. Iya. Ya, ujung-ujungnya ayam goreng aja. Iya. Berarti selain kakak review gitu, food vlogger berarti ya? Food vlogger, ada nggak sih bisnis? Yang jelas aku punya bisnis tour and travel. Wah, ini cikal bakal ini. Ya, cikal bakal sampai sekarang masih Ada ada. seorang isi Ya, ya? Oke. cuman karena memang pandemi agak slow lah, paling lokal aja. Kita keluar negeri nggak bisa. Yang kedua, aku tuh ada kayak usaha importir gitu. Oke. Iya, ambil barang-barang langsung dari China, kita jual di sini. Di Batam ya. I see. Gitu. Terus kemarin di Jakarta buka toko perhiasan juga kan. Ada rencana bisnis kayak ini nggak sih? Pada artis gitu, makanan ya? Makanan artis, Oh, kue artis. Bikin Jadi sendiri, aku ada- brand sendiri gitu kan. apa namanya, kaki lima gitu. Tapi itu aku yang bantu naikin branding promo gitu kan. Tapi itu sekarang aku udah tak handle lagi. Itu biarlah mama sama adik aku aja yang ngurus. Maksudnya tuh untuk mereka aja. Aku cuman bantu promo-promo, nak masa penjualan kayak apa kayak gitu kan. Resep mama apa, pokoknya urusan mereka lah. Aku cuman bantu ya. Tapi banyak orang kira itu punya aku. Oh, berarti ada. Ya ibaratnya Naikin lah, bantu naikin. sekarang pun masih buka gitu. bukan di handle Cuman isinya. bukan aku, tak sanggup aku kayak gitu. Iya. Makanan itu ya selain dia itu ribet, beda tangan, beda rasa. I see. Sedikit nanti komplain kayak gitu. Dan aku ini juga ibaratnya suka komentar makanan orang. Jadi kayak kalau aku yang jualan gitu kayaknya nanti gimana gitu ya. Jangan coba-coba lah ya. Dan coba-coba lah ya. Jadi banyak orang kira itu punya aku. Memang aku sering, masih sampai sekarang aku sering up juga kayak story gitu kan. Ya biarlah punya mamaku gitu kan. Mamaku mau jualan gitu kan. Iya. Berarti karena nggak ada waktu juga ya. Iya, enak. Aku suka ngerjain barang-barang kering aja lah. Kalau barang-barang basah kayak gitu agak Ribet ya. tak harus dipantau terus menerus. Emang sehari gitu banyak review ya makanan. Aku tuh biasanya tuh dalam 1 minggu itu aku atur. Biasanya tuh cuman setengah minggu aja aku kerja. Jadi kayak 3 hari atau 4 hari gitu. Ya, selang-seling. Gitu. Nah 1 hari itu kadang kalau lagi banyak aku bisa sampai 5 tempat, 7 tempat. Wow. Habis itu balik dah gini. Udah mabok ya. Pertanyaannya yang edit siapa? Oke, yang edit. Kalau Bengek tuh yang edit karena aku ngedit. Iya. Capek. aku punya tim. I see.
pakai kamera kan. Nah, cuman semenjak sekarang ini baru beberapa bulan lah. Itu kan kalau misalnya pakai kayak gitu tuh lama gitu loh. Aku kalau ngedit tuh satu hari bisa sampai 3-4. Sedangkan kalau misalnya pakai videographer kadang 1 minggu jadi tuh cuma 2. Kok lama? Gitu. Maka aku nggak ngerti ya kan. Aku udah berapa kali gitu ganti videographer juga gitu kan. Nah, jadi ya udahlah untuk sekarang juga ibaratnya lagi kayak gini, mau gerak pakai kamera juga kayaknya ribet amat gitu ya. Jadi sekarang aku pakai handphone aja terus aku Paling simple udah ya. iya, sebentar aja sejam aja lah satu Terus video. review di IG pun 1 menit. Nah, terus Jadi- kalau yang kita review itu kan sesuai selera kita, jadi jarang ada revisi. Kalau misalnya videographer, aku misalnya ini nggak nyambung nih, ini banyak revisinya itu yang bikin lama. Tak sesuai selera. Nyari videographer yang sesuai selera itu susah banget. Ya, gua baru pilih itu juga. Iya. Ya so far ngomong sih matching ya. Iya. Oke lah. Belum tahu nih eksekusinya ntar gimana. Terus kan videographer tuh kan banyak yang ibaratnya ketika dia udah mulai naik nih gitu. Iya. Nah, aku kenalin saya sama manajemen mana. Nanti mulai bertingkah tuh, diam, jawab dari sini apa segala macam. Akhirnya video kita yang terbengkalai ya kan. Nggak asik ya, nggak komit gitu. Susah. Makanya aku sekarang kayak nggak mau terlalu berharap banyak pekerjaan aku tuh orang yang lakuin gitu karena pengen ku serahin juga. Karena nggak bisa kan, ya udahlah. Gitu. Berarti Untuk saat ini video HP aku edit sendiri. bisnis sudah. Berarti entrepreneur nih bisa disebut. Bisa disebut entrepreneur, Iya, punya food bisnis, entrepreneur. jalani bisnis dari kecil lagi ya. Iya, dari nol. Dari FJB lagi, yang nggak ngerti apa-apa lagi ya. Yang pengen ngunjungi kakek. Berarti kakak ada Bisa dikatakan memiliki jiwa entrepreneur. entrepreneur. Ya. Udah menjadi seorang investor apa belum? Pertanyaannya. Iya. Ya kan? Karena kita harus nanya dulu ya. Iya. Nah, karena biasanya sih seorang entrepreneur pasti memiliki jiwa investasi. Iya, itu naik level kan? Naik level. Investor yang paling tinggi benar itu. Iya, Oh, investor. Jadi investasi kan banyak macam nih. Iya. Ya kan, ada A, ada B, ada emas, ada forex, ada kripto, ya kan. Iya. Yang terpenting salah satunya pasti properti dong. Iya, kita nyemak emas nanti pegadaian pula yang naik. Nanti kakak aja lah. Ada nggak investasi? Kalau menurut aku sih kalau properti itu memang wajib ya. Maksudnya itu kan barang yang dimana kayak nilai kerugiannya itu tuh kecil, bahkan bakalan untung terus kan tiap tahunnya gitu kan. Nah, kalau aku tuh suka kayak nyimpen tanah gitu. Tanah-tanahnya tapi ada yang udah dibangun, ada yang belum gitu. Jadi kayak tanah-tanah yang harganya, apalagi Batam ya, jujur Batam nih gila banget. Kenapa aku bilang gila? Dari 2013 aku pindah di sini sampai sekarang nih 2021, berapa banyak perubahan di Batam ini yang kadang aku tuh lupa. Oh, di situ tuh dulunya ini loh, di situ tuh dulunya ini. Lihat Batu Aji. Dulu 2013 tuh kayak gimana coba ya kan? Sekarang lihat udah sepadat itu ruko semua, tepi jalan itu ruko semua. Sekarang udah bundaran lagi. Kota sendiri. Iya, Nongsa, lihat Nongsa. Kemarin tuh sepinya kayak apa? Sekarang lihat tuh, udah pelebaran lagi. Habis sudah tuh kan yang pinggir jalan tuh kan. Jadi ruko yang di belakang yang kelihatan kan? Iya. Terus ternyata aku masukin lagi di Nongsa tuh perumahan udah banyak pol. Banyak perumahan baru, orang lagi ngeruk-ngeruk. Gila sih, gue bilang Batam ini cepet banget berubahnya ya. Dan nilai tanah itu dulu tuh aku ditawarin tuh 2014 di Nongsa itu tanah kapling itu dia jual sama aku cuman 13 juta. Oke. Sekarang kapling di sana yang kayak gitu harganya udah 30-an, 40-an. Baru berapa tahun? Di Nongsa Di tuh Nongsa. pembangunannya Oh, gila. luar biasa ya Pak ya. Itu baru sampai sekarang. Sebenarnya sejak Sinar Emas masuk gak sih? Sinamar masuk 2017. Oh, 2017. 2017. Sinamar masuk sehingga ya naik daerah Nongsa itu kan sebenarnya sih memang kan dia bagi beberapa ya. Bagi beberapa area. Daerah Nongsa ini yang lebih eksklusif kan daerah Nongsa Point Marina, Turi. Resort. Nah, makanya kenapa Sinamar selalu masuk. Tapi setelah Sinamar masuk, daerah sekitarnya juga ke bawah. Biasa orang bilang kegoreng. Kegoreng.
Kayak 2013 pertama kali kalau di Batam Center harganya mati, stuck. Terus Agung Podomoro masuk. Baru mulai masuk, baru harga mulai naik. Ya sama lah, kurang lebih sih kayak gitu sih. Tahu nggak ada proyek Sinarmas? Tahu nggak? Enggak tahu. Padahal beli tanah itu ya? Padahal Tapi tanah feelingnya- beli di Nongsa. Padahal setiap hari foto-foto di sana, tapi nggak tahu ada Sinarmas. Semua orang pasti tahu. Tapi tuh. berarti memang feelingnya tuh kuat. Feelingnya Di kuat ya. Investasi Tapi kuat juga. gila sih, iya bayangin aja lah, yang rumah kemana aku tengok apa tanah-tanah lepak, hutan-hutan itu ngapa sekarang masuk tuh udah rumah semua padat di Nongsa itu. Gila sih aku bilang, Udah banyak perubahan. Batam gila sih, maksudnya tuh, Tapi tak salah loh di Nongsa. Nah, Itu Nufasa B pernah dengar kan? ah. Jadi banget. itu punya Sinarmas. Dulu Palem Spring Golong. Oh, Iya. aku mau tak tahu loh. Palem Spring Golong itu orang lokal main memang ada. Tapi tau nggak yang main di situ itu orang Korea, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia. Masuknya dari Singapura. Itu kan ada pelabuhan. Iya benar. Langsung ke Changi Airport punya. Tanah Merah. Tanah Merah. Mana tak main orang tuh ke situ. Daripada dia main ke Singapura kan? Singapura mana lah, duitnya habis lah main situ kan. Di situ ya. Jadi ternyata, jadi selama ini orang Batam tuh taunya Nufasa Bay. Iya. Padahal sebelum Nufasa masuk, Palem Spring Golf Palm Spring Golf dari namanya tahun asli. 90-an udah. Nah, Nufasa Bay itu sebenarnya Palm Spring Golf tuh mereka tuh adalah grupnya dari Sinarmas. Punyanya Sinarmas, lahan itu punya Sinarmas. Jadi jarang lah brand Sinarmasnya nggak dikeluarin sama mereka. Jadi sebenarnya lahan itu adalah punya Sinarmas Land. Kemudian sekarang Nah, kemudian dikembangin, yang awalnya dikembangin jadi lapangan golf, ya kan ada 27 hall. Sekarang mereka mengembangkan 9 hallnya dibuang, nanti rencananya dibuang, dijadikan Nufasa Bay. Nah, makanya Nufasa Bay ini adalah satu kawasan kota mandiri. Mereka akan mencontohkan BSD Serpong. Bumi Serpong Damai yang Bumi di Serpong Jakarta. Damai, itu yang akan dipindahkan di Nufasa Bay. Di kopi lah. Di kopi. Nah, Berarti harga Nongsa bakalan gila-gila. Iya dong, senang dia. Oh, besok saya beli lagi lah. pantau lagi. Pantau lagi ya. Sekarang Sinarmas gabung lagi dengan Citra Mas ya. Sekarang Sinarmas gabung lagi dengan Citra Mas Group. Oh, iya. Citra Mas Group yang kita ke arah Kabil ya, kan ada suatu kawasan pergudangan tuh. Nah, itu grup besar punya. Nah, Citra Tubindo. Jalanannya kemarin tuh ibaratnya kayak gimana lah gitu kan. Sekarang mak gila udah 2 jalur serame itu ya PT. Iya. Itu karena ada kan si Citra Mas. Si Citra Mas. Ini si Citra Masnya gabung dengan Sinarmas. Ya, biasa itu kawasan- yang ngembangin Nongsa. Itu gila. Sama kayak Punggur ya. Nah, Punggur lagi cerita Punggur. Aku kan mulai travel tuh 2016. Berarti kan belum lama dong, masih kayak 5 tahunan ke Iya. belakang. Dan bedanya dengan sekarang tuh kayak jauh banget. Yang dulu kami kan subuh-subuh tuh handle tamu tuh kan sepinya kayak gimana gitu kan, apalagi area yang ujung sana tuh kan. Sekarang udah perumahan, di belokan tuh perumahan. Yang sungai tuh apa tanah-tanah sama-sama tuh udah perumahan. Iya. Baru 5 tahun. Gila kan? Batam ini kadang sungai tutup jadi rumah. Gila coy, 5 tahun perubahannya kayak gitu. Coba. Ya, yang depan Polda juga kalau ngomong Nongsa, depan Polda juga banyak perumahan sekarang mulai. Ah, kebayang nggak Nongsa itu gimana? Itu gila. Apalagi ada NDP, Nongsa Digital Park. Kita kemarin baru jalan-jalan. Itu gila, keren banget. Memang betul dibilang Silicon Valley-nya Indonesia. Tahu nggak Silicon Valley itu kalau di Amerika itu tempatnya di sana base-nya Facebook lah, Twitter, Google. semua sosial media itu satu tempat teknologi. Nah ini di Nongsa.
punya Indonesia. Gila sih. Indonesia loh, bukan Batam ya. Indonesia. Silicon Valley-nya Indonesia, gila. Dan yang masuk sekarang yang udah kontrak adalah Apple Academy. Gua kemarin ke situ jalan. Kan itu ada Akademi Apple, rupanya udah jadi. Dulu bilang baru mau bangun, rupanya udah jadi tuh. Kan lagi pandemi dong. Iya. Ya ada 2 kertas tempel ya, ada logo Apple-nya. Entah head screening atau apa peraturannya. Gua videoin, kena tangkap dong HP gua. Hapus kata. Di mana tuh? Saking ketatnya di Nongsa, Nongsa Digital Park. di dalamnya. Karena itu area private. Ketat banget. Kertas putih aja nggak boleh foto. Gila. Dia di dalam itu pun nggak boleh video. Jadi dia bilang kayak papan tulis, kursi desain oleh Apple semua, kampusnya itu dari kecil-kecil dia desain sendiri. Itu udah jadi. Udah Udah jadi. Banyak yang Pantesan aku kan agak kaget nih di Grand Batam. Kok tiba-tiba ada iBox nih di Batam gitu kan? Apa coming soon? Anjay, aku bilang Indonesia aja ada Apple Store itu kan cuman di Jakarta. bisa dihitung ya. Ya, nggak bisa dihitung. Maksudnya itu cuma satu. Maksudnya baru di kota itu. Maksudnya cuma di Jakarta di pusat. Kok tiba-tiba kita bisa jadi yang kedua gitu loh? Ada di Medan ada dulu. Dulu. Gue di Medan ada. iBox. Iya. Beneran? iBox kan. Ada. Ah serius, bukan yang reseller gitu. Bukan lah. Yang resmi kan ada. Soalnya katanya kemarin Isi yang kedua itu yang mau dibangun itu kan di Surabaya. Itu yang kedua katanya, tapi nggak jadi. Maksudnya tuh malah kita tiba-tiba nih. Berarti sama kayak Apple Academy. Apple Academy kan harusnya Surabaya nomor 2 tuh. Hah. Batam jadinya di Batam. Aduh gila ya Tapi maksudnya. sama kali ya. Maksudnya gini loh, kita kan orang Batam terkenal nih, handphone kan rata-rata kan kita dari Singapura. Iya dong. Kayak misalnya mau keluaran terbaru apa kan Jakarta belum keluar, kita Iya, rame-rame. Namanya Singapura dulu ya. Singapura kan kita pergi ke Apple Store Singapura itu kan. Iya. Tuh. Sekarang kok keren ya. Tapi gue nggak tahu ya yang Medan itu gara-gara ditanya balik ini gue jadi pelatih sendiri bener apa enggak? cek bener-bener deh. Soalnya Gitu ya. aku setahu aku Apple Store itu iBox itu cuma ada di Jakarta. Jakarta. Ya, Terus sekarang. kemarin mau dibuat kedua kan di Surabaya. Tapi kok tiba-tiba Batam gitu, makanya kaget. Iya, sebenarnya yang Apple Academy itu udah ada di Jakarta. Pernah dengar di Nah, itu Ini nomor itu dua. di Iya. NDP Iya, ya. iya, iya. Terus sebenarnya NDP itu sebelumnya itu terkenal tempat syuting. Mungkin pernah dengar. Tahu sih yang Infinite itu kan. Kita ke lokasi syuting, dia ada kota buatan untuk syuting dalam tuh. Tapi nggak boleh video, nggak berani video lagi, dia bilang nggak boleh udah. Nggak Takut boleh. mungkin nanti Iya, mudah dicontek gitu. atau gimana ya, Iya. kayak gitu. Keren banget ya setnya Pak. Settingnya bagus. Jadi sebenarnya mereka yang saya tahu ya mereka tuh yang buka ini kan Citra Mas Group. Mereka punya mother company disebut di Singapura, Mediacorp. Mediacorp Singapura. Jadi mereka tuh kalau ada syuting-syuting kayak zaman-zaman dahulu mereka perperangan dengan Jepang, mereka lari ke Batam syutingannya. Nah, jadi mereka punya lorongnya, mereka punya rumahnya kan itu desain ala-ala zaman Singapura lama lah ya. Banyak. Nah, Aktor Hollywood. terus aktor kan? Hollywood, Ke Nongsa. ke Nongsa. Kita nggak tahu kan? Nggak tahu situ. Gak heran sekarang yang viral BTS mau ke sana, ke sini. Iya. Gak heran dong, itu udah biasa sebetulnya. Tahu kan posisinya di situ, kita taunya di situ tuh dia ada kayak ala-ala di mana gitu dengan tambah efek CGI-nya apa segala macam kan. Mereka juga ada green screen-nya segala macam. Berarti kemungkinan besar nih BTS akan ke sini. Keren ya? Tapi kemana sih kita nggak tahu sih. Iya, gitu. Iya. Kita harus nanya. Terus dia ke sini juga ngapain? Lagi. Kalau cuma tanda tangan terus balik kan nggak ada konsernya sama dia. Datang sini minum teh omeng aja. Makan miliarder. Wajar dong kan, Iya BTS sih. bisa ke sini. Kalau dipikir secara ini artis Hollywood aja udah banyak ke sini. Iya, kita nggak. Jadi kayak BTS ke sini tuh bukan sesuatu yang banget ya. Iya. Jangan habis ini semua serbu ke Nongsa ya. NDP nggak bisa semerang masuk. NDP itu apa? Nongsa Digital Park. Tadi itu nggak bisa semerang masuk ke Pak. Cuman yang aku pikirkan sebenarnya pas ketika berita BTS itu naik ya mau kiri, aku tuh langsung berpikir kayak gini. Ini kan tulisannya tuh menandatangani ini perjanjian ini. Dia tidak menyatakan konser. Dia tidak menyalakan konser. Terus kita nggak tahu dia ngapain. Kalau dia datang cuma di ruangan tertentu sama penjabat-penjabat ya kan. Terus dia balik lagi. Apa yang kita dapat? Kita dapat angin-anginnya aja lah. Kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Cuma dapat beritanya aja lah ya kan. Bangga, bangga. Enggak.
Berarti kakak ini nggak sih? Army nggak sih? Fans Apa BTS kan ya? disebut Army ya? Enggak ya? Aku suka sama Korea tuh suka. Terus tapi nggak begitu mendalami gitu. Tapi suka. Tapi yang lebih sukanya suka apa nggak? Suka makanan. Makanan Korea. Makanan Korea suka ya? Suka, tapi biasa aku mix lagi pakai bumbu tradisional. Samyam gitu kan. Digabung lagi. Aku gabung lagi sama bumbu tradisional. Jadi mie Korea strip Indonesia itu ya. Mie Korea lokal. Oh, makanan menurut aku ya, makanan luar negeri itu kalau yang benar-benar originalnya banget itu agak kurang cocok di lidahku. Jadi kemarin pas aku ke Taipei aja, itu tuh aku udah stok ya, sambal terasi, kue cap, saus sama bawa cabai rawit, tau gak? Nah, sampai di sana nemu makanan ini, aku makan krok krok krok, wah sedapnya dunia ini ya kan? Orang-orang galau-galau masalah makan, saya tidak. Ada ayam colet, sambal ini kan, sambal terasi kan, apa-apa, pakai kecap, wah mantap. Sampai temen aku kan food vlogger juga. Pas itu kan ke Taipei kan kayak mewakilkan dari food vlogger Indonesia gitu kan. Nah jadi aku kan perwakilan dari yang muslim nih, food vlogger muslim, teman aku non muslim. Nah jadi dia itu kan bener-bener kalau makan tuh kayak dinikmati harus tanpa campuran bla 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 gitu. Jadi autentik rasanya itu dapat gitu kan. Terus dia heran dengan aku, kamu nih Yusi katanya, makan kayak gini apa yang dirasa katanya sama ya kayak makan di Indonesia ya, macam mana lagu gue. Oh lidah Indo. Iya lidah Indo, ini susah, lidah kampung gue bilang kayak gitu kan. Jadi kalau reviewnya lucu dong Mbak. Lidah Di Korea misalnya. Makan. Wah enak banget rasa terasinya. Wah. Enak banget. Aku makan ini. Di sana itu kan di Taipei ada yang orang Muslim, Chinese asli tapi Muslim. Dia jual, aku lupa namanya apa. Pokoknya mie pakai mie bulat-bulat kayak udon gitu. Terus pakai kuah sapi gitu kan. Datang aku taruh sambal terasi, taruh kecap, taruh cabai rawit. Wah sedapnya kawan-kawan aku pada ini anak astaga. Jadi Kak, kita balik lagi ke properti ya nih. Karena ini jauh banget nih. Sampai ke Taipei. BTS. Ya, karena seru ya kan. Nah, kakak sebelum kenal kita nih, tahu nggak sih ada agent properti? Aku tuh taunya ya kayak properti yang bikin-bikin itu aja kayak Developer. itu. Aku tuh tak ngerti ternyata ada ya kayak gitu. Beda ya. Inilah job kita. Oh gitu. Iya. Mata pencarian kami. Jadi gini, nggak simple sebenarnya ya Pak ya. Ya secara singkatnya gini, marketing itu dibagi dua. Satu marketing in-house, satu marketing luar. Marketing in-house artinya marketing yang dimana tuh yang membangun, yang bikin rumah, yang membangun, mereka hire marketing. Itu jadi marketing in-house yang di hire atau digaji oleh developer langsung. Kalau kayak kita ini marketing lepas ibaratnya. Orang bilang selalu pihak ketiga atau broker bahasa umumnya. Oh broker. Bahasa umumnya broker. Jadi broker ini adalah marketing yang di luar, tapi membantu semua developer untuk menjual. Bisa jual properti mana aja. Bisa menjual misalnya mana. dari developer bisa, dari KUC misalnya tanahnya lagi pengen dijual juga, bisa titik ke kita gitu. Oh gitu. Kalau developer berarti nggak boleh menjual dari. Dia cuma boleh jual produknya dia Aneh saja. dong, misalnya Gung Podomoro, dia jualin sinar mas, apa nggak kena ketok? Nah ketol. Kalau kita boleh jual semuanya. Berarti kalian lebih lengkap dong list ininya. Secara teknis begitu. begitu. Nah, tapi kita nggak boleh merendahkan marketing lain. Oke, jadi kita ini sebenarnya nggak sesimpel yang itu juga sih, kayak kita terdaftar loh. Ya. Kayak kakak kan terdaftar di Instagram verified. Dan di pemerintah verified juga. Oh gitu. Ada ujiannya kita. Resmi. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab dong. Yes. Pasti. Ada Kalau ada apa-apa kita bisa masuk penjara juga nih. Oh gitu. Ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang dikeluarin oleh BNSP. Katanya sih selebgram mau di LSP juga. Karena LSP ini bisa mencakup yang kita nggak dapat dari sekolah gitu. Iya. Kayak marketing kan kita nggak ada tuh jurusan apa? Adalah di dalam sarjana marketing tuh kan nggak ada. Iya kan? Sarjana broker mana ada? Nggak ada. Sarjana selebgram nggak ada. Nah inilah profesi ini.
Katanya, tapi nggak tahu rencana. Yang kita tahu sih kedepannya. kayak ini kemarin siapa? Chef Juna ya. Chef Juna juga Dia juga mempromosikan LSP. Lembaga sertifikasi BNSP, BNSP, ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi. Jadi untuk Kak Yusi ada nggak sih pesan untuk para nggak usah investor deh, teman-teman yang nonton lah. Teman-teman yang nonton yang mau beli properti ya. Iya. Nah, Kak, ada yang kan yang takut nih, Iya, iya. ini nih bahaya. atau mungkin ada yang belum tahu nih di Batam nih ada broker. Iya, kan baru mulai mau beli. Baru mau belajar investasi, mana tahu. Menurut aku ya, di Batam ini tuh perubahannya tuh cepet banget. Meskipun ada orang-orang yang bilang kayak nggak usah lah beli tanah di Batam, nggak hak milik coy. Ini kan apa namanya? WTO itu kan. Sebenarnya menurut aku itu nggak ngaruh sama sekali. Kalau kalian punya, ketika harga itu naik, dia juga bakalan ikutan naik gitu. Yang penting Sertifikatnya jelas yang penting gitu kan, jangan tumpang tindih atau apa segala macam gitu kan. Terus Batam ini tuh cepet banget perubahannya. Jadi kalau misalnya memang kalau kayak investasi di properti itu tuh benar-benar nggak ada ruginya sama sekali. Jadi kayak ada uang lebih, cepet-cepet aja beliin semampunya gitu kan, entah perumahan, terus atau tanah. Apalagi perumahan di Batam ini kan gila. Harga 100 juta 3 tahun aja udah bisa jadi 300 juta, bener nggak? Iya kan? Sampai kayak, aduh ngapalah kemana aku nggak ngambil. Kayak ngelihat tempat tuh, iya apaan sih masih jalan tanah kayak gitu. Sekali 2 tahun aja, 3 tahun udah perubahannya tuh luar biasa banget kan. Batam gila sih, beda sih sama kayak kota-kota yang lainnya. Ini karena pandemi aja nih. Tapi pandemi gini pun banyak juga kok orang beli rumah, beli apa segala macam karena harga dia kan tetap naik terus kan. Apalagi nanti ini gate udah buka, Covid udah hilang di muka bumi ya kan. Singapura udah masuk lagi, Malaysia udah masuk lagi. Aduh, gila sih, gila banget. Semua bisa diduitin kalau di Batam ini menurut aku ya. Menurut aku. Jadi kalau belinya sama siapa? Promek dong, kan yang paling lengkap. Karena kita di depannya. Ya kan, apa lo mau gua ada gitu kan, ibaratnya kan mau yang mana? Palu gada ya. Ya, mau dari developer mana ada. Oke, Sobat Pro. Jadi ingat untuk di like kalau suka, kalau nggak suka dislike ini nggak apa-apa. Tapi tetap harus di subscribe. Karena apa? Karena semua orang harus punya rumah. See you in the next video.